Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 10, materi klasifikasi makhluk hidup. Pernahkah kalian pergi ke perpustakaan? Tentu pernah, bukan? Ada berapa banyak buku yang kalian temukan di sana? Tentunya ratusan hingga ribuan buku yang kalian temukan di perpustakaan. Tapi, pernahkah kamu merasa kesulitan untuk menemukan buku yang kamu cari? Sebanyak apapun buku di perpustakaan, dengan bantuan pustakawan pastinya kamu dapat menemukan buku yang kamu cari. Kenapa bisa gitu ya? Karena buku di perpustakaan telah dikelompokkan berdasarkan ketetapan yang sudah ditentukan. Nah, pertanyaannya, ada berapakah jumlah makhluk hidup yang tinggal di bumi? Wah, pertanyaan yang sulit bukan? Kita ambil contoh saja hewan, dari semut sampai gajah, dari yang kecil sampai yang besar, itu saja sudah banyak bukan? Itu baru hewan, belum yang tumbuhan. Ada juga bakteri yang jumlahnya mungkin miliaran. Oleh karena itu, makhluk hidup diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Dalam proses pengelompokan, ada yang dinamakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan tersebut dilakukan dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat yang terendah. Adapun tingkatan tersebut diantaranya adalah dimulai dari tingkat takson tertinggi makhluk hidup yaitu kingdom. Hewan dimasukkan ke dalam kingdom Animalia. Sedangkan tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Satu tingkat di bawah kingdom ada filum yang digunakan oleh hewan, sedangkan pada tumbuhan disebut sebagai divisi. Tetapi keduanya berada dalam tingkatan yang sama. Apabila dalam filum dan divisi makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, maka akan dimasukkan ke dalam satu kelas. Misal, kucing dan kelinci, mereka memiliki persamaan yaitu sama-sama hewan yang menyusui, sehingga mereka dikelompokkan ke dalam kelas mamalia. Berikutnya ordo. Ordo merupakan tingkat takson yang lebih rendah dari kelas. Misalnya, ordo herbivore, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Di bawah ordo ada tingkat famili. Pada tingkatan ini terdapat sebuah kelompok yang berkerabat dan memiliki banyak persamaan ciri. Contohnya kucing, harimau, dan singa, mereka memiliki kekerabatan yang dekat, sehingga mereka dikelompokkan ke dalam satu famili yang sama. Selanjutnya ada genus, yang mana huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan ditulis miring atau digaris bawahi. Terakhir, spesies, yang mana merupakan tingkat takson paling rendah dan menjadi dasar klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan perkawinan antara sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Ukuran yang sering digunakan untuk menentukan spesies berbeda-beda, seperti kesamaan DNA, morfologi, atau relung ekologi. Ada banyak sekali spesies di muka bumi ini, sehingga jika kita menghafalnya, tentu saja kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, ilmu pengetahuan terus berkembang, termasuk dalam sistem klasifikasi. Pada awalnya, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Pada video kali ini, kita akan membahas klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Pertama yaitu kingdom Monera, yang merupakan organisme pertama yang menghuni bumi. Organisme dalam kelompok ini disebut prokariot karena tidak memiliki membran inti. Contoh dalam kingdom ini adalah bakteri. Tapi pada klasifikasi 6 kingdom, Monera telah dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Archaebakteri dan Eubakteri.
Selanjutnya Kingdom Protista yang merupakan organisme eukariotik pertama yang terbentuk dari evolusi organisme prokariotik. Contohnya adalah amoeba. Ya, kalian pasti sudah sering kan mendengar kata amoeba? Ya, jadi amoeba ini termasuk dari Kingdom Protista. Selanjutnya Kingdom Fungi atau jamur. Sekilas bentuknya mirip dengan tumbuhan. Tetapi kelompok fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dimasukkan ke dalam Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau kingdom yang sering disebut dengan tumbuhan, yang mana merupakan organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang terakhir ada Kingdom Animalia atau hewan, yang mana merupakan organisme eukariotik yang memiliki sel kompleks atau multiseluler. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel, sedangkan animalia tidak memilikinya, tetapi lebih banyak mengandung sel otot dan sel saraf sebagai alat untuk mencari makanan. Itu saja materi pembelajaran biologi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.